Pengalaman ini aku alami 2 tahun lalu. Ketika aku menemani ayahku bekerja di luar kota. Namaku Yasmin. Aku baru saja lulus kuliah akhir tahun kemarin. Aku adalah anak tunggal dan ibuku sudah meninggal sejak 2 tahun yang lalu karena sakit yang berkepanjangan. Jadi sekarang aku hanya tinggal berdua bersama ayahku. Ayahku adalah seorang kepala cabang di sebuah bank swasta di kota Bandung. Saat itu ayahku mendapati tugas selama kurang lebih 1 minggu untuk mengelola bank yang baru dibangun di daerah Tasikmalaya. Karena ayahku tidak ingin meninggalkanku sendirian, ia pun memutuskan untuk mengajakku. Karena di sana, ayahku pun diberi rumah sementara untuk dijadikan tempat tinggal sampai pekerjaannya selesai. Aku menyiapkan diri dan berkemas barang-barang sampai kami pun berangkat ke Tasikmalaya menggunakan mobil. Kulihat pemandangan di sekitar dan kulihat juga ayah sedang berkonsentrasi menyetir. Sampailah mobil ayahku ini berhenti di sebuah rumah yang berada di perumahan tak jauh dari pusat kota. Sebuah rumah yang tidak terlalu besar dengan arsitektur klasik, dan tepat di depannya ada sebuah pohon pisang yang sudah terlihat tua dan menguning. Cukup aneh sih, di perumahan seperti ini masih ada pohon pisang yang tertanam. Singkat cerita, aku pun masuk ke dalam rumah yang terdapat 3 kamar kosong dan 1 dapur di belakang. Setelah barang-barangku diturunkan, aku langsung memilih kamarku sendiri. Aku memilih kamar yang berada di dekat kamar mandi dengan jendela menghadap ke depan jalan. Dan kamar ayahku berada tepat di samping kamarku.
Sesegera mungkin, aku pun langsung merapikan kamarku sendiri. Ya, meskipun hanya 1 minggu di sini, tapi ayahku bilang, anggap saja rumah sendiri. Karena siapa tahu nanti jika ayahku dipindah kerjakan ke sini, rumah ini akan menjadi tempat tinggal kami ke depannya. Namun ketika aku sedang asik merapikan kamarku, ayahku tiba-tiba saja mendapati telepon dari kantornya. Dia bilang bahwa harus meninggalkanku malam ini dan segera bertugas sampai esok malam. Aku pun sedikit sedih karena harus ditinggal. Namun mau gimana lagi? Malam pun tiba. Aku melakukan makan malam sendirian di dapur. Saat itu, di rumah memang tidak ada siapa-siapa. Hanya ada aku sendiri. Namun ketika aku baru saja selesai menyantap makananku, ku dengar ada yang mengetuk pintu rumah ini. Aku pun beranjak ke depan. Cukup aneh sih. Sudah malam begini, masih ada yang berkunjung ke rumah ini. Ya, mungkin saja tetangga sebelah. Dan ketika aku buka, ternyata ada seorang wanita tua yang datang berpakaian seperti menggunakan kebaya, dan setelah kutanya, ia berkata bahwa ia adalah pembantu yang dikirimkan ayahku untuk menemaniku selama ayahku bertugas. Mendapati hal itu, aku pun sedikit senang karena ada yang menemaniku malam ini. Untuk memastikannya, aku pun menelpon ayahku untuk menanyakannya. Namun, mungkin karena saat itu ayahku sedang sibuk, jadi ia tidak mengangkat teleponku. Karena sudah agak malam juga dan udara di luar lumayan dingin, aku pun mempersilahkannya masuk. Dan setelah aku tahu, namanya adalah Biina. Jika dipikir-pikir, aku sedikit kasihan terhadap Biina. Karena sudah tua begini, masih harus bekerja untuk keluarganya. Sesekali aku jadi teringat sosok ibu. Aku pun mengantarkan Biina ke kamarnya. Setelah mengantarkan Biina, aku pun bergegas kembali ke kamar untuk melanjutkan merapikan kamarku dan beristirahat. Dan ketika aku buka pintu kamarku, loh, kok kebuka sih?
Kulihat jendela kamarku tiba-tiba saja terbuka. Padahal seingatku tadi masih tertutup. Kulihat ke sekitar luar dari arah jendela, namun sepertinya sepi, tidak ada siapa-siapa. Sudahlah. Aku pun mencoba untuk menghiraukannya dan segera menutup kembali jendela itu. Malam pun berlalu. Keesokan paginya, ketika aku terbangun, kulihat jam menunjukkan pukul 8 pagi. Kulihat kamarku kini sudah rapi. Mungkin Bi Inah membereskannya tadi subuh. Aku pun berjalan ke dapur untuk sarapan. Dan ketika aku sampai di dapur, kulihat Bi Inah dengan senyumannya mempersilahkanku untuk segera sarapan. Aku pun mengajak Bi Inah untuk segera sarapan bersama. Namun Bi Inah menolaknya dan ia bilang kalau ia sudah makan dan akan melanjutkan untuk merapikan rumah, katanya. Singkat cerita, setelah selesai mandi, siangnya aku pun hanya bisa bersantai saja sambil menyalakan laptop dan menonton drama Korea kesukaanku. Sampai mungkin itu Bi Inah, karena ia bilang tadi ia belanja untuk kebutuhan makan malam. Mungkin ia sudah pulang. Aku pun beranjak ke pintu depan untuk melihat siapa yang datang. Dan ketika aku buka pintunya, kok gak ada siapa-siapa? Perasaan tadi ada yang ngetok deh. Kulihat sekitar, tidak ada siapa-siapa. Aku pun kembali masuk ke dalam, menuju ruang tengah. Namun, ketika baru saja aku akan duduk, duh, siapa lagi sih? Dengan sedikit kesal, aku pun langsung kembali ke depan dan membukakan pintu itu. Siapa sih? Bi Inah? Kirain siapa? Masuk, Bi. Saat ku buka ternyata itu Bi Inah. Ia baru saja pulang dari pasar. Namun, entah kenapa seperti ada yang aneh saat itu. Bi Inah tidak membalas sapaanku dan ia langsung bergegas ke dapur.
Aku pun kembali ke ruang tengah dan melanjutkan menonton drama Korea yang baru kutonton tadi. Tak terasa, waktu pun berlalu. Samar-samar, ku dengar azan maghrib berkumandang. Aku pun segera masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan laptopku. Dan ketika aku baru saja masuk kamar, tiba-tiba terdengar suara gaduh seperti barang-barang yang berjatuhan. Ku dengar suara itu berasal dari area dapur rumah. Bina kali ya. Bina? Bi, kenapa Bi? Sambil berteriak memanggil Bi Ina, aku pun berjalan menuju dapur. Ketika aku sampai di dapur, loh, kulihat di dapur tidak ada siapa-siapa dan barang-barang pun tidak ada yang berjatuhan. Bina pun tidak ada di dapur saat itu. Tadi suara dari mana ya? Bodoh ah. Aku pun kembali ke kamarku dan langsung merebahkan diriku ke tempat tidur. Baru saja mataku hampir terpejam, siapa sih? Ku dengar lagi ada seseorang yang mengetuk pintu kamarku. Segera aku buka pintu kamarku ini dan lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, astaga, ku dengar seperti ada wanita yang sedang tertawa kecil dan itu kan Bi Ina. Terlihat jelas olehku, Bi Ina berjalan cepat melewatiku dari ruang tengah menuju ke arah dapur. Bina? Ia sama sekali tidak menggubrisku. Malah, ia terus berjalan menuju arah dapur sambil sesekali menertawaiku. Kontan aku menyusulnya ke arah dapur. Kulihat jelas Bi Ina berdiri di dekat meja, menghadap ke arah jendela membelakangiku. Masih ku dengar tawa kecilnya yang kini terdengar cukup menakutkan. Kini muncul rasa penasaran. Ini Bi Ina atau bukan ya? Untuk memastikan,
Aku beranikan diri untuk menepuk pundaknya. Dan ketika dia berbalik, astaga! Ketika ia berbalik, kulihat kini bukan Bina yang kulihat sebelumnya. Kini kulihat Bina dengan wajah yang sangat pucat dan dari kedua bola matanya keluar darah. Dengan bibir tersenyum lebar sambil tertawa sangat menakutkan. Aku berteriak histeris ketakutan dan saat itu aku hanya terdiam takut. Kulihat sosok Bina itu kini berjalan menuju arah tembok dan astaga, ia membenturkan kepalanya dengan keras sampai kepalanya lepas dari badannya. Melihat itu, badanku pun terasa lemas dan aku pun tersadarkan diri. Keesokan harinya, aku menceritakan apa yang aku alami. Namun ketika aku menceritakan semuanya, ayahku sedikit keheranan ketika aku menceritakan sosok Bina. Ayahku bilang dia tidak pernah mengirimkan pembantu ke rumah ini. Mendengar itu semua, sontak aku pun kaget. Jadi selama ini Bina yang aku lihat itu siapa? Entah mimpi atau bukan, yang jelas aku yakin sekali sosok Bina itu seperti benar-benar nyata adanya. Semenjak kejadian itu, aku pun tidak berani tinggal sendirian di rumah. Dan selalu mengikuti ayahku ketika bekerja.